Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat di dalam Tuhan. Dan seandainya kebetulan Anda kurang sehat pada saat ini, kita doakan agar Tuhan tetap melindungi Anda dan Tuhan akan menyembuhkan Anda. Pada saat ini saya ingin membahas judul Psychological Health, kesehatan secara fisik, yang saya banyak kupas bahan dari buku yang ada di layar ini, yaitu Health the Basic karangan Rebecca Donatello. Kita harus mampu membedakan antara kesehatan fisik dan kesehatan psikologis. Kesehatan fisik yaitu tubuh daging kita ini. Tetapi kesehatan psikologis lebih banyak ada hubungan dengan otak. Tetapi bukan otak sebagai organ, tapi otak sebagai fungsi. Bagaimana otak itu bisa berfungsi. Cara berpikir, cara bertindak yang berasal dari otak dan sistem saraf. Selanjutnya, kita bisa melihat dalam gambar ini, ada hubungan dengan kesehatan fisik. Seorang dokter dengan mudah bisa membedakan mana jantung yang sehat, mana yang tidak, dengan melihat fisik yang ada di sini. Begitu juga jantung ini dengan gampang seorang dokter bisa lihat yang kecil itu normal, yang besar itu sudah kurang normal karena dia sudah membesar jantung itu. Tetapi kalau gambar berikut ini, dua orang wanita ini, mana yang sehat? Agak susah kita bilang mana yang sehat. Apakah yang tersenyum atau yang tidak tersenyum? Kalau saya tanya mana yang berbahagia, mungkin Anda yang akan jawab yang berbahagia itu yang tersenyum. Tetapi apakah selalu demikian? Tahukah kita bahwa banyak drama di dunia ini sekarang, bahwa banyak orang sedih di depan tetapi senang di dalam. Misalnya ada orang mati, dia bersedih padahal dalam hati dia senang. Oh, senang karena mati. Itu orang itu. Atau bisa saja dia senang di depan, di dalamnya sedih. Karena apa? Karena pakai topeng ini, mask ini yang kita katakan. Agak susah membedakan sehat psikologis. Kalau sehat secara fisikal itu gampang dilihat. Mari kita lihat arti daripada sehat secara psikologi. Menurut Yahoda dalam artikelnya dikatakan bahwa sehat secara psikologis ditandai dengan 3 kriteria ini. Yang satu yaitu orang itu menemukan kepuasan di dalam kehidupannya. Terus menerus dia rasa puas. Bukan sebaliknya, yaitu terus menerus mengeluh. Orang yang mengeluh tidak sehat menurut dia. Tapi orang yang rasa puas dengan apa adanya yang dia miliki, itu orang yang sehat secara psikologis. Kedua, ditandai dengan bahwa orang itu mempunyai cara menyelesaikan masalah. Dia bukan orang yang mencari masalah, tetapi dia adalah orang yang mencari solusi terhadap masalah. Dia tidak menyerang penyebab masalah. Dia tidak menyerang orang yang menyebabkan masalah itu, tetapi dia menyerang masalah itu sendiri, mencari solusi itu. Jadi dia bukan cari-cari salah, tapi dia cari solusi terhadap kesalahan. Ketiga, ditandai dengan bahwa orang itu mempunyai kemampuan untuk melihat lingkungan dengan cara merubah akan kebutuhannya. Dengan kata lain, dia gampang merubah need akan kebutuhannya. Misalnya dia membutuhkan makanan dengan harga sekian, tetapi lihat keadaan situasi tidak mampu dia cepat sekali merubah keinginannya juga sudah termasuk di sini. Ada 3 kriteria, yaitu puas, dan dia menyelesaikan masalah, dan dia gampang menyesuaikan terhadap kebutuhannya. Itu menurut Yahoda. Selanjutnya dalam buku yang saya katakan tadi, di dalam chapter 2, di situ dibahas lebih detail tentang kesehatan psikologis. Mari kita lihat mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Yang kanan, yang hijau itu yang sehat, yang kiri itu yang tidak sehat. Mari kita lihat lebih detail. Orang yang tidak sehat secara psikologis, pertama ditandai bahwa dia tidak ada semangat untuk hidup. Dia sinis, dia pesimis. Most of the time, kebanyakan dia pesimis. Kalau cerita atau mau ajak dia berbuat sesuatu, pergi sesuatu, kebanyakan yang keluar dari mulutnya yaitu nada pesimis. Tidak mau, nanti mau gagal dan segala macam. Nanti ada bahaya, ada cilaka dan lain-lain. Dan dia secara kerohanian rendah.
Dengan kata lain, jangan cerita dia tentang baca Alkitab, jangan cerita dia tentang berdoa. Mungkin dia akan ikut tapi hatinya tidak ikut di situ karena dia terlalu rendah. Mau panggil melawat, nah tentunya lebih susah lagi. Dan orang ini tertawa, dia tertawa, tetapi biasanya dia tertawa yaitu tertawa menertawakan orang lain. Dia bukan tertawa karena bahagia, dia bukan tertawa karena gembira, tetapi hanya sekedar tertawa. Dan dia tertawa kebanyakan menghina orang lain. Berikut, orang yang tidak sehat ini ialah dia mengalami depresi yang serius. Depresi yang serius ini lebih daripada stres. Jadi stres itu masih gampang untuk diatasi. Tetapi kalau dia sudah depresi, kadang-kadang dia tidak tahu penyebabnya kenapa dia depresi. Ini sudah sakit psikologis. Dan kebanyakan dia merasa capek, gampang rasa capek. Mau berjalan sedikit, capek. Buat ini sedikit, capek. Jadi hidupnya itu mengeluh. Dia mengeluh, capek, dan lain-lain. Tinggal di rumah, tidak mau bergerak. Kadang-kadang bagi dia timbul pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Mau bunuh diri. Dan berikut, dia susah bergaul. Dia rasa sulit untuk berada di orang-orang lain. Mungkin karena dia punya situasi yang ada di situ, karena dia pesimis. Kalau dia berada di antara orang lain, tentunya dia merasa, oh pasti mereka akan menghina saya, menyepelekan saya, dan lain-lain. Selanjutnya, dia gampang sakit. Dia banyak menderita banyak penyakit yang bisa dia derita. Sakit kepala lah, atau sakit di sini, sakit bahu, dan lain-lain. Gampang infeksi dan gampang dapat influenza. Selanjutnya mari kita lihat yang sehat secara psikologis. Dia mempunyai semangat untuk hidup. Dia punya kerohanian tinggi, sehat. Jadi kalau ajak segala kegiatan kerohanian, mau dia. Dan sesungguh-sungguh. Dan inteleknya juga hidup. Inteleknya selalu berkembang. Dia selalu belajar yang baru. Dia terbuka untuk mempelajari yang baru. Karena apa? Dia punya energi yang tinggi. Dan dia tahan banting. Kalau ada stres dan lain-lain, dia mampu menyesuaikan. Dia menikmati atau dia suka terhadap tantangan. Dia tidak anggap tantangan itu sebagai kesulitan, tapi dia anggap itu tantangan itu sebagai kesempatan. Selanjutnya, dia mempunyai pandangan yang realistik terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, dia tahu apa kelemahannya, apa kelebihannya. Kalau ada kelemahannya, dia terima kelemahannya. Bukan duduk merenung-merenung, kemudian mempersalahkan diri, oh saya tidak mampu ini, itu, dan lain-lain. Tapi tidak, dia menerima kekurangannya, kemudian dari titik kekurangannya ini, kelemahannya ini, dia belajar untuk mengatasi kekurangannya. Itu sebabnya dia mempunyai coping skills. Dia mempunyai keterampilan untuk mengatasi masalah termasuk kekurangan yang ada pada dirinya. Begitu juga pada orang lain, dia mampu menolong kepada orang lain. Dan dia open minded, dia terbuka. Ada ide baru dari orang lain, dia berpikir dan dia pikir, oh bagus ini. Walaupun mungkin pertama bertentangan dengan dirinya sendiri, tetapi orang yang sehat secara psikologis, akhirnya dia bisa terima akan ide yang baru. Mungkin melalui beberapa reasoning, mungkin beberapa argumentasi, dia terima kalau memang suatu itu yang benar. Dan dia mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dengan mudah. Zaman ini disebut zaman disruptive era. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Nah, dia mampu menyesuaikan diri dengan itu. Dan dia peka terhadap keadaan orang lain. Dia bukan peka, sensitif, gampang tersinggung, bukan. Dia ini peka apabila ada orang susah, dia mengerti. Apabila ada orang senang, dia mengerti terhadap lingkungannya. Dan itu sebabnya dia mempunyai sokongan masyarakat yang kuat. Karena hubungannya yang sehat bersama teman-teman dan keluarganya. Dan diringkaskan seperti ini. Orang yang sehat itu merasa enak dengan dirinya sendiri, dia terima dirinya sendiri, dia terima kekurangannya, kemudian dia menyelesaikan diri bagaimana dia bisa memperbaiki diri. Kalau dia tidak bisa memperbaiki diri lagi dengan kekurangannya, dia menerima dirinya, dia menerima kekurangannya, dan dia merasa senang berada bersama-sama dengan orang lain, dan bersama dengan orang lain dia menunjukkan respect, hormat, dan bahkan belas kasihan kepada orang-orang lain. Dia mampu mengontrol akan ketegangan hidup dan juga dia mampu mengatasi akan kekhawatirannya. Khawatir secara rasional, dia berpikir,
ini kekhawatiran ini menurut penelitian misalnya 60% yang kita khawatir tidak akan terjadi, dan 20% kekhawatiran yang kita khawatir sudah terjadi, jadi sudah lewat. Jadi hanya 20% daripada semua kekhawatiran yang pernah dipikirkan manusia berdasarkan penelitian bisa terjadi. Yang 80% tak perlu dipikirkan lagi. Orang ini mempunyai seperti itu, dan dia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan perasaan benci dan perasaan bersalah disingkirkan dari vokabuleri, dari pikirannya. Dia benci itu bagus kalau dia benci dosa, kalau dia benci kejahatan itu bagus. Tapi membenci keterlaluan terhadap orang lain dia mampu kontrol. Begitu juga rasa bersalah. Rasa bersalah yang keterlaluan dia kontrol. Kenapa? Karena dia mampu menerima keadaan dirinya sendiri. Dia mampu mempertahankan pandangan yang positif terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Dan dia menghargai akan perbedaan. Jadi dia dalam lingkungan sosial tidak pilih bulu. Dia pergi ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan lain-lain. Karena dia menghargai bahwa perbedaan itu adalah satu keindahan. Karena Tuhan yang menciptakan perbedaan, jadi kita tidak bisa katakan bahwa perbedaan itu suatu alasan untuk bertentang, suatu alasan untuk bermusuhan. Tetapi bagi dia perbedaan adalah untuk lebih memperkaya akan keadaan, lebih saling melengkapi. Apabila satu mempunyai kelebihan, yang lain mempunyai kekurangan, itu saling melengkapi. Dan dia menghargai, menghormati alam. Jadi orang yang ini yaitu orang menjaga kelestarian alam. Selanjutnya ada lagi Mark Travers di dalam artikelnya. Dia katakan ada 4 sifat. Nah, ini lebih singkat. Ada 4 sifat di mana orang itu dikatakan sehat. Yaitu pertama, dia terbuka terhadap perasaannya dan emosinya selalu positif. Dan dia straightforwardness. Dia terus terang. Dia kalau bercerita jujur. Dan kemudian dia mempunyai sifat yang rendah di neuroticism. Neuroticism ini artinya orang gampang marah, gampang emosi. Dan dia itu rendah. Artinya dengan kata lain, dia tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, dan tidak gampang langsung bertindak secara gegabah. Nah, menurut penelitiannya ini ada 4 ini yang menjadi ciri-ciri orang yang sehat. Dan diringkaskannya atau diuraikannya sebagai berikut. Orang itu mampu mengalami dan mengungkapkan emosinya. Dia terus terang, orang yang hangat kalau bergaul dan sangat bersahabat. Dia orang yang tulus, dia percaya akan kemampuannya sendiri, dan secara emosi dia stabil, dan dia tahan banting terhadap stres. Selanjutnya, dalam buku itu juga dikatakan, ditunjukkan hasil penelitian dari psikoneuroimunologi tentang pengaruh perilaku dan otak, perilaku orang dan otak, cara kerja otak ini terhadap sistem kekebalan tubuh. Jadi apakah kekebalan tubuh ditentukan oleh perilaku dan otak? Didapati yaitu begini, perilaku yang begini, orang yang penuh pengharapan, orang yang optimis, dan rasa puas itu akan mengurangi resiko kena penyakit kronis. Berarti semakin tinggi 3 sifat ini, yaitu penuh pengharapan, optimis, dan rasa puas, maka semakin tinggi kekebalan tubuh seseorang, sehingga penyakit-penyakit yang bisa datang dia bisa tahan. Nah, di zaman COVID seperti ini, tentunya hasil penelitiannya patut kita pertimbangkan, yaitu orang yang optimis, harap, dan rasa puas dengan keadaan yang ada. Bukan seperti tadi yang saya bilang yang tidak sehat itu selalu mengeluh, pesimis, dan segala macam. Saya tawarkan kepada saudara-saudara itu bukan lagi tulisan-tulisan ilmiah yang sudah dipaparkan oleh para ahli tadi, tetapi Alkitab memberikan tawaran ini kepada kita semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di dunia yang penuh goncangan, penuh ketidakpastian seperti ini, kita perlu tenang. Tetapi hanya di dalam Tuhan kita bisa tenang. Duduk, bermeditasi, berdoa, dan Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Kenapa? Karena dari Tuhan saja ada harapan. Harapan yang paling pasti adalah harap pada Tuhan. Jangan berharap kepada janji-janji manusia.
Jangan berharap kepada keadaan, kemampuan, situasi, keuangan Anda atau posisi yang Anda punya sekarang ini. Haraplah pada Tuhan, Anda akan tenang. Dan selanjutnya di dalam ayat 9 Mazmur pasal 62 ini dikatakan, percayalah kepadanya setiap saat, bukan setiap minggu. Setiap saat ini, setiap detik, setiap menit. Situasi apa saja bisa terjadi, bisa berubah di dalam setiap detik. Tapi kalau ada situasi yang menggoncangkan kita, ingat, setiap saat kita percaya kepada Tuhan. Dan kita curhat kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Memang bagus juga kita curhat, kita tukar pendapat dengan teman-teman kita. Tapi jangan lupa mereka juga manusia. Bisa saja mereka ada masalah. Dan pada saat mereka ada masalah, dia hanya iya. Kemudian kita curhatkannya, dia tidak dengar. Ataupun dia dengar tapi karena menarik, digosipkan ke tempat lain. Bukan itu. Alkitab menawarkan kita curhat, isi hati kita, segala pergumulan hidup kita di dalam doa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya apa yang saya sampaikan ini, ayat-ayat yang 2 ayat ini, 62:6 ini, boleh menjadi bagian kita semua, yaitu bahwa hanya pada Tuhan saja kita bisa tenang menghadapi keadaan ini, karena hanya pada Dia saja harapan yang paling pasti. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat.